Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Naili Nur Masita Syam, NIM 210301501077 kelas PJKRD. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 program pengajaran dan perencanaan. A. Pengajaran sebagai suatu sistem. 1. Konsep pengajaran sebagai suatu sistem. Pengajaran sebagai suatu sistem merupakan suatu pendekatan mengajar yang menekankan hubungan sistemik antara berbagai komponen dalam pengajaran. Hubungan sistemik mempunyai arti bahwa komponen yang terpadu dalam suatu pengajaran sesuai dengan fungsinya, saling berhubungan satu sama lain, dan membentuk satu kesatuan. Hubungan sistemik atau penekanan kepada sistem merupakan ciri pertama dari pengajaran ini. Ciri kedua adalah penekanan kepada perilaku yang dapat diukur atau diamati. Pengajaran mempunyai beberapa komponen, yaitu komponen tujuan pengajaran, bahan ajaran, metode belajar mengajar, media, dan evaluasi pengajaran. Pengajaran sebagai sistem merupakan pendekatan mengajar dalam teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yang merupakan penempatan ilmu dan teknologi dalam proses pendidikan. Mempunyai dua aspek, yaitu aspek sistem yang disebut juga teknologi sistem atau sistem teknologi, dan aspek alat atau teknologi alat atau tool teknologi. Teknologi pendidikan sebagaimana teknologi pada umumnya mempunyai dua perangkat, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak dari teknologi pendidikan adalah aspek sistem atau teknologi sistem, sedangkan perangkat kerasnya adalah alat-alat teknologis atau teknologi alat. Pengajaran sebagai suatu sistem ada yang hanya menekankan aspek sistemnya atau perangkat lunak, yaitu pengajaran sistem model satuan, dan ada pula yang menekankan aspek alatnya atau perangkat keras, yaitu model pengajaran modul. Pengajaran dengan kaset audio, pelajaran, kaset video, pengajaran dengan komputer, pengajaran berprograma, dan lain-lain. Kelima model pengajaran yang disebutkan di atas termasuk ke dalam pengajaran sebagai sistem, memiliki ciri-ciri atau prinsip yang sama, perbedaannya hanya terletak pada penggunaan perangkat keras atau alat-alat teknologi. Model-model pengajaran sebagai suatu sistem yang lain yaitu pengajaran dengan modul pengajaran dengan kaset audio, video, komputer, dan pengajaran berprogram, disusun oleh tim atau lembaga khusus yang terdiri dari beberapa ahli. B. Perencanaan program pengajaran. Pengajaran dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 tahun untuk jenjang SLTP dan SLTA, dan 6 tahun untuk sekolah dasar. Karena dilaksanakan dalam waktu tertentu baik lama maupun singkat, maka apa yang dikerjakan dalam pengajaran perlu disusun dalam suatu program, yaitu program pengajaran. Ada program pengajaran yang mencakup seluruh masa belajar, misalnya 6 tahun untuk SD dan 3 tahun untuk SLTP dan SLTA. Di samping itu, ada program yang lebih singkat seperti program tahunan, semesteran, atau caturwulan, program mingguan, dan sebagainya. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa pengajaran meliputi 3 langkah, yaitu langkah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengajaran. C.
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Penyusunan program pengajaran bertujuan agar pelaksanaan pengajaran berjalan lebih lancar dan hasilnya lebih baik. Kurikulum khususnya GBPP menjadi acuan utama di dalam penyusunan atau perencanaan suatu program pengajaran. Namun kondisi sekolah di lingkungan sekitar, kondisi siswa dan guru merupakan hal-hal penting yang juga perlu diperhatikan. 1. Kurikulum, 2. Kondisi sekolah, 3. Kemampuan dan perkembangan siswa, 4. Keadaan guru. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.